Overthinking bisa bikin kita terjebak dalam pikiran sendiri. Kadang, kita hanya berputar-putar tanpa henti, merasa berat dan lelah. Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, Mengapa kita berpikir berlebihan? Pernahkah kamu merasa seharian dipenuhi oleh 1000 pertanyaan yang tidak ada jawabannya? Overthinking adalah masalah umum yang bisa terjadi pada siapa saja. Seringkali, kita merasa terjebak dalam siklus berpikir yang tidak berujung. Penyebabnya beragam, bisa karena stres, tekanan dari lingkungan, atau bahkan rasa takut akan kegagalan. Dalam kondisi seperti ini, pikiran kita cenderung menyekap diri sendiri. Kita berpikir tentang kesalahan di masa lalu, kekhawatiran tentang masa depan, dan rasa tidak percaya diri. Hal ini semakin memperparah keadaan. Jadi, dari mana sebenarnya semua ini berawal? Banyak faktor yang memengaruhi. Jika tidak dikelola dengan baik, keadaan ini bisa mengganggu kesehatan mental kita. Mari kita telusuri lebih jauh tentang penyebab dan dampaknya serta cara-cara untuk menghadapinya. Chapter 2, Dampak Overthinking pada Kehidupan Sehari-hari. Kira-kira, apa ya dampak dari overthinking dalam keseharian kita? Pertama, jelas sekali, produktivitas kita menurun. Sementara kita terjebak dalam pusaran pikiran, pekerjaan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan mudah jadi tertunda. Ini bisa berakibat fatal, baik di sekolah, pekerjaan, atau hubungan sosial. Kedua, kesehatan mental kita bisa terganggu. Pikiran yang terus berputar bisa menyebabkan tingkat cemas dan stres meningkat. Tidak jarang, ini berimbas pada masalah fisik, seperti sakit kepala atau gangguan tidur. Ketiga, kita seringkali jadi tidak percaya diri. Rasa ragu yang menghinggapi hanya akan memperparah keadaan kita, dan ini sama sekali tidak membantu. Kesadaran akan dampak ini adalah langkah awal untuk menemukan solusi. Chapter 3, Mengidentifikasi pemicu overthinking. Setiap orang punya pemicu overthinking yang berbeda. Untuk sebagian orang, bisa jadi adalah komentar negatif dari orang lain. Untuk yang lain, ini mungkin datang dari standar tinggi yang mereka tetapkan sendiri. Disinilah pentingnya mengenali pemicu ini. Pertama, coba perhatikan apa yang biasanya membuatmu merasa tidak nyaman. Apakah itu situasi sosial, tanggung jawab di pekerjaan, atau bahkan hanya percakapan sehari-hari? Dengan mengenali pemicu ini, kita bisa mulai mengambil langkah-langkah untuk menghindarinya atau menghadapinya dengan cara yang lebih sehat. Misalnya, jika situasi tertentu selalu membuatmu merasa cemas, bisa jadi lebih baik untuk menghindari situasi tersebut. Namun, jika itu tidak mungkin, penting untuk mempersiapkan diri agar bisa merasa lebih siap saat menghadapinya. Chapter 4, Teknik mengatasi overthinking. Ada beberapa teknik yang bisa kita coba untuk mengatasi overthinking. Pertama, latih mindfulness. Fokuskan pikiran pada saat ini, bukan pada masa lalu atau masa depan. Ini bisa dilakukan dengan meditasi atau sekadar menarik napas dalam-dalam. Kedua, lakukan aktivitas fisik. Berolahraga tidak hanya baik untuk tubuh, tetapi juga untuk pikiran kita. Ketiga, tulis pikiranmu. Kadang, merelakan segala pikiran di kertas bisa mengurangi beban mental. Keempat, jangan ragu untuk berbagi. Bicaralah dengan seseorang yang kamu percayai, hal ini bisa memberikan perspektif baru dan membuatmu merasa lebih ringan. Jika langkah-langkah ini dilakukan secara konsisten, perlahan-lahan kita bisa mulai beranjak dari belenggu pikiran. Chapter 5, Menciptakan lingkungan yang mendukung. Lingkungan kita sangat berpengaruh pada pikiran kita. Untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, mulai dari hal kecil. Pertama, jauhkan diri dari sumber stres yang tidak perlu. Ini bisa berarti mengurangi penggunaan media sosial atau menjauh dari komentar-komentar negatif. Kedua, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang positif. Teman yang mendukung bisa membantu mengangkat semangatmu.
Ketiga, ciptakan ruang di mana kamu merasa nyaman. Ini bisa jadi tempat di rumah atau di luar tempat kamu bisa tenang dan bebas dari gangguan. Ketika lingkungan kita mendukung, secara alami kita akan merasa lebih baik dan lebih mampu menghadapi permasalahan yang ada. Lingkungan yang baik memainkan peran penting dalam membentuk pola pikir kita. Terima kasih telah bergabung di Ruang Tumbuh. Mari kita terus belajar dan tumbuh bersama. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.